Baik, terima kasih untuk media ya. Jadi begini, kalau melihat suatu kasus itu harus utuh, jangan sepotong-sepotong sehingga harfiah hukumnya juga nggak jelas, arahnya nggak jelas, hasilnya juga nggak jelas. Kalau disampaikan tadi bahwa kakaknya Sudirman itu dipaksa untuk membeti atau membubuhkan tanda tangan, bisa dibuktikan nggak? Kan gitu. Kalau memang bisa dibuktikan, silakan saja, munculkan saja buktinya. Serahkan kepada Propam atau serahkan kepada yang lebih berwenang lagi untuk menindaklanjuti. Kalau memang betul-betul terjadi, ya oknum yang datang itu harus diberikan sanksi. Jadi tidak ada istilahnya kalau sudah ada pemaksaan kehendak kepada seseorang kemudian kita bela. Saya minta juga polisi tidak perlu membela itu. Dasar apa dia memaksa? Tetapi kembali lagi, apakah informasi yang diberikan ini benar? Kalau benar, buktinya apa? Ada rekamannya, ada saksi yang lain yang mendengarkan peristiwa tersebut. Ini kalau seandainya katanya kan kita nggak bisa ilmu katanya. Dia mendengarkan keterangan orang karena kebetulan adiknya terpidana, langsung dibilang, oh, saya dipaksa. Ya nggak bisa dong. Kalau memang saya dipaksa, buktikan. Kalau memang betul kamu dipaksa, buktikan kau disuruh tanda tangan, membubuhkan tanda tangan walaupun isinya nggak ngerti. Kira-kira ini logika nggak? Sudah peristiwa terjadi, sudah booming, disuruh maksa tanda tangan, isinya nggak perlu ditunjukkan. Nah kalau memang itu tidak sesuai dengan kehendak, jangan lakukan. Nah kalau memang itu terjadi, buktikan. Ada videonya, ada rekamannya, bahwa dia disuruh atau dipaksa oleh penyidik. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya betul-betul ada, saya minta juga pihak kepolisian juga harus juga jujur, periksa, telusuri. Kalau memang terbukti, lakukan tindakan hukum, tindakan tegas kepada oknum penyidik itu. Tapi kalau enggak, ya jangan dong dipaksakan berdasarkan keterangan seseorang yang belum mempunyai dasar bukti yang kuat. Kira-kira gitu ya. Gini loh ya, Ibtu Rudiana itu adalah orang tua daripada almarhum, gitu loh ya. Kemudian yang disembunyikan untuk menutupi permasalahannya, kalau seandainya namanya orang tua, anaknya kehilangan, dia pasti nggak bakal menutupi itu, bahkan meminta diusut tuntas sampai selesai. Itu yang saya ketahui. Lu udah anaknya meninggal kok, udah tewas anaknya, kok nutup-nutupin lagi? Ya nggak mungkin lah. Apa yang ditutupi dalam peristiwa itu? Nah ada, saya lihat tuh pengacara, saya sudah berikan nomor kontaknya supaya ngubungin saya. Loh, itu anggota polisi. Anggota polisi itu mempunyai etika prosedur, mempunyai kriteria-kriteria untuk memberikan keterangan. Karena dia tahu dia polisi, dia akan memberikan keterangan kepada orang-orang yang layak untuk menerima keterangan tersebut. Siapa? Ya penyidik itu. Dia tidak akan mungkin mempublikasikan kepada orang lain. Dan dia tidak meminta pengacara siapapun. Ya jangan paksakan. Gitu loh. Karena kita ini di polisi ada etika prosedurnya. Nah kalau memang dalam rangkaian etika prosedur ini ada yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana, tunjukkan saja siapa pemerhatinya. Tunjukkan saja siapa masyarakatnya. Supaya ditelusuri. Jadi jangan dipaksakan dong. Apalagi dia kan sudah kehilangan anak. Kehilangan anak masa nutup-nutupin, ini nggak masuk logika juga gitu loh. Jadi jangan melihat suatu situasi peristiwa itu langsung kalau ini seperti kayak gini nutup-nutupi. Maunya apa? Ya dibuka aja secara fakta. Tapi untuk si anggota Polri ini mempunyai prosedur, mempunyai etika. Makanya kita di kepolisian diikat oleh perkap itu, diikat oleh etika prosedur, diikat oleh undang-undang kepolisian tahun 2020. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Jadi kalau seandainya saya tumpangnya ini saya berikan keterangan kepada wartawan atau media, yang enggak lagi, biar aja ada etika prosedurnya. Ada, kita punya humas kok, ada kita punya divisi hukum kok. Jadi biar dia aja yang menyalurkan. Kepada siapa? Kau memberikan keterangan ya kepada penyidik, bukan pada orang lain, supaya informasinya tidak bias. Jadi jangan paksakan dia untuk menceritakan pada orang lain. Tuh pengacara siapapun itu, pengacara tahu juga lah, jangan maksa-maksain orang untuk memberikan keterangan pada dia. Yang enggak lah. Nah,
Saya tidak membela siapa-siapa di sini, tapi saya menceritakan etika prosedur yang ada. Itulah etika prosedurnya. Jadi tolong kita berdiri tegak, netral. Kalau memang salah anggota itu salah, tunjukkan salahnya. Dan anggota polisi itu harus diberikan tindakan yang tegas. Tapi kalau tidak, jangan paksakan. Tapi kalau memaksa dia untuk memberikan keterangan, ya nggak bisa. Kita punya etika prosedur. Prosedur hukum yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita punya ikatan. Nggak boleh sembarangan mempublikasikan. Kalau memang dia mau menyuarakan ini, ada propam. Kalau memang dia mau menyuarakan ini, ada humas. Kalau memang dia menyuarakan ini, ada penyidik dari reserse. Situlah salurannya, bukan saluran umum. Kira-kira gitu ya. Rasa diminta atau tidak diminta ya. Diminta atau tidak diminta. Dengan peristiwa yang sudah booming, sudah menjadi opini publik, itu pasti saya yakin Kapolri dan Kapolda itu betul-betul menyelesaikan ini secara tuntas. Karena kan tantangannya kan publik, netizen gitu loh. Ya sah-sah saja, silakan aja pemerhati hukum mau minta supaya dituntaskan. Nggak usah diminta juga pasti dituntaskan lah, nggak ada yang perlu ditutupi lagi. Apalagi ada atensi daripada RI 1 Presiden. Ya nggak mungkin, semua orang melihat mata sudah tertuju ke sana. Suatu hal yang muskil kalau Kapolri menutup itu. Suatu hal yang muskil Kapolri menutup itu. Pasti mereka akan bongkar sampai selesai permasalahannya. Nah di titik permasalahan ini kalau ada memang ada kesalahan itu ya Polri juga harus jujur. Polri juga harus berani untuk menginformasikan pada masyarakat peristiwa yang sesungguhnya. Kalau memang ada kesalahan, katakan kesalahan itu ada. Tapi kalau dibilang mau dituntas, pasti akan dituntaskan. Yakinlah. Saya bukan membela siapa-siapa, bukan gara-gara saya purnawirawan Polri saya membela, tidak. Tapi saya berbicara padanya. Berbicara dengan apa yang terjadi. Mas sekali katakan bahwa semua itu harus melalui etika prosedur. Tunjukkanlah bukti dan fakta. Saya minta juga kalau memang netizen atau siapapun dari keluarga, siapapun dia, kalau memang ada menemukan bukti-bukti yang lain, berikan kepada penyidik. Dan bukti yang diberikan itu kita minta pertanggungjawabannya. Tapi jangan bukti-bukti yang fiktif, keterangan-keterangan yang fiktif, jangan. Nah, sekarang katakan tadi, jangan pakai ilmu katanya. Ya. Kalau katanya bukan bukti, katanya bisa iya, bisa tidak. Kira-kira begitu ya, gitu ya. Sudah menduga-duga. Gitu. Sekali lagi saya katakan ada bintang berapa, bintang 7, sakit kepala. Gitu. Nggak usah menduga-duga gitu. Makanya berikanlah bukti-bukti fakta yang ada. Jangan mendiskreditkan orang, kan gitu. Jadi hal-hal tersebut menurut netizen bahwa ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lah yang enggak lagi. Yang tumpulnya apa? Emang kasus ini kasus apa sih? Kasus berat-berat amat? Enggak juga. Terus korbannya siapa? Orang biasa-biasa saja kok. Kenapa harus betul-betul harus menjadi seperti pokok permasalahan yang sangat luar biasa? Tapi kalau memang betul-betul memang mau dibuktikan saja. Maka saya katakan, tolong netizen siapapun pemerhati hukum berikan bukti-bukti yang akurat yang bisa membantu kepolisian untuk mengungkapkan lebih tuntas. Nah, kepolisian juga harus betul-betul siap untuk menerima input dan masukan itu. Sehingga betul-betul semua berjalan dengan baik. Jangan ditutupi kalau memang ada input yang betul-betul berharga, bisa untuk mengungkapkan kasus, terimalah. Itu kan masukan, suntikan untuk betul-betul polisi itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kalau ada netizen kayak itu, sah-sah saja. Kan netizen kan bermacam-macam pola pemikiran, pandangan, tanggapan, kritisinya, terimalah. Udahlah, itu kan suatu obat itu, suatu motivasi kok itu. Jangan alergi dengan kayak gitu, nggak apa-apa kok. Ya, saya juga mengalami itu dulu. Sudah baik pun kita lakukan, tetap aja salah. Tapi itu resiko jadi polisi. Nah, makanya tantangan bagi polisi, ya tuntaskan. Perintah dari atasan itu laksanakan dengan baik. Kalau memang betul-betul mau dituntaskan tuh, tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapapun pelaku-pelaku yang terlibat diantaranya, ambil, periksa, dan serahkan ke pengadilan. Tadi yang terakhir saya katakan tadi, saya dengar masalah pemerhati itu mau memperjuangkan kepada ke-6 orang ini ya. Itu narapidana namanya ya. Ya kan sah-sah saja, silakan saja ajukan PK.
Kalau memang Mahkamah Agung mengabulkannya, kan para narapidana kan punya hak. Hak satu dibersihkan nama baiknya. Yang kedua, hak untuk minta tuntut ganti rugi. Jadi material maupun material. Saya rasa sah-sah aja lah. Mungkin begitu ya, Ren ya. Oke, Bang, terakhir Bang, untuk harapannya Abang sebagai pemerhati hukum gimana Bang? Mengenai kasus Harapan saya ini. tentu ya, ini cambuk buat polisi. Ya. Cambuk buat polisi supaya peristiwa-peristiwa kayak gini bagaimana diminimize. Ya. Makanya adanya suatu peristiwa, tuntaskan, jangan setengah-setengah. Supaya akibatnya seperti kayak gini. Tapi kalau sudah dilakukan secara maksimal ya apa boleh buat kan gitu. Karena polisi juga kan nggak malaikat juga. Pada saat dia menemukan suatu peristiwa pidana, tidak seluruhnya dia mendapatkan informasi, tidak seluruhnya mendapatkan bukti dan fakta. Bagaimana kita memaksakan seseorang, saya tahu dia pelaku tindak pidana, tapi saya tidak mempunyai bukti bahwa dia melakukan tindak pidana. Padahal dia melakukan loh. Tapi bukti yang saya pegang nggak ada untuk mengarahkan dia. Nah nanti di pengadilan nanti absurd nanti nih. Kan mempermalukan kita, jangan-jangan belum ke pengadilan, di JPU sudah dikembalikan B19 karena kita tidak punya bukti permulaan yang cukup. Nah, menurut hemat saya ya maksimalkan saja. Lakukan kepolisian, jangan berhenti untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Netizen berikanlah suntikan-suntikan yang positif, bekerja samalah supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya minta juga polisi harus transparan kepada masyarakat. Transparan, berikan bahwa pokok permasalahan seperti ini. Tentu melalui saluran humas, sehingga betul-betul masyarakat tahu bahwa Polri sudah bekerja dengan baik. Laksanakan tugas dan tanggung jawab. Mungkin itu aja saja ya. Oke, terima kasih Bang.